جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin al-ahibba, insyaallah ta'ala mulai hari ini dan seterusnya kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah dan syubhat-syubhat yang beredar seputaran permasalahan tersebut. Yang mana pembahasan tersebut akan kita kumpulkan di dalam satu segmen yang kita beri nama Hidupkan Sunnah, Tinggalkan Bid'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikut sajalah kalian kepada sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan kalian mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama. Faqad kufitum, sungguh itu telah cukup bagi kalian. Ahli bid'ah sering sekali beralasan bahwa amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan mengandung kebaikan. Tahlilan kan baik, merayakan maulid kan baik, salam-salaman setelah sholat kan baik, kata mereka. Kata-kata seperti ini sering sekali mereka ucapkan. Tentu saja mereka merasa baik dengan amalan-amalan bid'ah mereka, dan tidak akan pernah kita temukan di dunia ini orang atau kelompok menyimpang menyadari kesalahan mereka. Tentunya mereka merasa benar dan memandang baik kesesatannya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, li'anna al-ma'siyah yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis laknatullah alaih daripada kemaksiatan. Kenapa demikian? Dikarenakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, kemaksiatan itu masih diharapkan pelakunya untuk bertaubat, sementara kebid'ahan susah pelakunya itu untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa di atas kebenaran, untuk apa taubat? Sedangkan pelaku kemaksiatan, sejahat-jahatnya mereka sadar bahwa mereka itu berada di atas kesalahan. Faktor terpenting yang mendorong seseorang untuk bertaubat adalah merasa berbuat salah dan merasa berdosa. Perasaan ini banyak dimiliki oleh para pelaku kemaksiatan, namun tidak dimiliki dan tidak ada di dalam hati orang-orang yang gemar melakukan kebid'ahan. Mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang pelaku bid'ah bertaubat ketika dia tidak merasa salah, bahkan dia merasa mendapatkan pahala dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perbuatan kebid'ahan tadi. Dan anggapan baik itulah yang menjadikan ahlul bid'ah sangat bersemangat melakukan kebid'ahannya, sehingga menjadikan mereka sangat sulit untuk diberikan nasihat, untuk diperingatkan, untuk diajak kembali kepada Al-Quran Sunnah. Sulit sekali. Menganggap baik perkara-perkara yang sesat itulah ciri utama dari orang-orang sesat. Sebagaimana Fir'aun menganggap baik dirinya, padahal jelas Fir'aun di atas kesesatan. Allah abadikan perkataan Fir'aun ini sebagaimana di dalam surah Ghafir ayat 29. Apa kata Fir'aun? "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Aku tidaklah menunjukkan, menampakkan kepada kalian kecuali apa yang aku anggap baik, dan tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali kepada jalan kebenaran, jalan yang benar, kata Fir'aun, padahal jelas-jelas sesat, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau kita mau jujur, seandainya ya kita ini kaum muslimin ingin mengharapkan pahala,
ingin mengamalkan kebaikan dengan harapan kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka sungguh wallahi, sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat itu sudah cukup untuk kita amalkan. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi cara-cara baru yang tidak perlu membuat-buat perkara-perkara baru dalam urusan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena seluruhnya sunnah-sunnah Nabi sudah lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan waktu kita kalau mau mengamalkannya itu habis untuk itu, nggak cukup. Ngapain kita amalkan kebidahan? Sunnah saja belum semuanya kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir nomor 1647, sabda beliau, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang tertinggal berupa perkara yang mendekatkan kalian kepada surga dan yang menjauhkan kalian dari neraka, kecuali seluruhnya telah aku jelaskan kepada kalian, telah dijelaskan kepada kalian. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah nomor 289, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satupun perintah dari perintah-perintah Allah kecuali telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Dan tidak ada satupun larangan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku telah larang kalian untuk melakukannya. Semua hadis-hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi di atas sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa segala perkara yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala, sebaliknya, segala perkara yang mengakibatkan siksa azab kepada kita, semuanya sungguh telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia masing-masing telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala secara sempurna. Apa tujuannya? Supaya umatnya tidak menyimpang dan tidak tersesat dari jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1844, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, melainkan ia pasti telah menunjukkan, telah mengajarkan kepada umatnya segala bentuk kebaikan yang ia ketahui, dan telah memperingatkan umatnya dari segala macam keburukan yang ia ketahui. Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis di atas menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, bahwa segala macam ajaran yang baik, juga segala macam hal-hal yang buruk, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka apabila kita faham dengan maksud dari sabda-sabda Nabi di atas, tidaklah seharusnya kita membuat-buat lagi cara-cara baru di dalam agama, beribadah dengan cara-cara yang baru, dengan alasan untuk mendapatkan pahala. Kurang yang diajarkan Nabi. Mau pahala apa yang kamu cari? Apakah yang diajarkan Nabi itu kurang untuk kamu amalkan, sehingga kamu masih butuh lagi ajaran-ajaran yang lain? Seandainya ahli bid'ah faham dengan hadis-hadis Nabi di atas, maka seharusnya mereka tidak perlu lagi membuat-buat bid'ah yang akan menjadikan mereka semakin tersesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ahlu bid'ah sudah mengamalkan seluruhnya? Seluruh yang diajarkan oleh Nabi berupa sunnah-sunnahnya sudah diamalkan semuanya, sehingga mereka merasa kurang dan akhirnya butuh untuk menambah lagi karena saking kurangnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi.
Padahal tidak semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi mereka sudah amalkan. Lalu untuk apa mereka harus mengadakan perkara-perkara bid'ah? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.